Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ratnasari, MPM 2190101117. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model pengembangan Borg and Gold. Pengertian R dan D. Menurut Borg and Gold tahun 1989, yaitu sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan dalam pendidikan merupakan model pengembangan yang berbasis industri di mana temuan hasil penelitiannya digunakan untuk merancang produk pembelajaran yang kemudian secara sistematik diuji cobakan di lapangan, dievaluasi dan disempurnakan sampai dihasilkannya suatu produk pembelajaran yang memenuhi standarisasi tertentu, yaitu efektif, efisien, dan berkualitas. Karakteristik dan bidang kajian R dan D. Yang pertama, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Yang keempat, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Langkah-langkah penelitian R dan D menurut Borg dan Gold. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data, yaitu analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan. Yang kedua, perencanaan, yaitu kemampuan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian, rumus tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Yang ketiga, pengembangan draft produk awal, yaitu penentuan desain produk yang akan dikembangkan, (desain hipotetik), penentuan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Yang keempat, uji coba lapangan awal, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, revisi hasil uji coba, yaitu perbaikan modal atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Yang keenam, uji lapangan produk utama, yaitu uji efektivitas desain produk. Uji efektivitas desain pada umumnya menggunakan teknik eksperimen modal pengunggulan. Yang ketujuh, revisi produk, yaitu penyempurnaan produk atas dasar uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Yang ke-8, uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan, yaitu dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk, dan uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Yang ke-9, revisi produk final, yaitu penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Yang ke-10, diseminasi dan implementasi, yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal, dan implementasi produk pada praktik pendidikan.
Kelebihannya yang pertama, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. 2. Mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkai uji coba di lapangan dan divalidasi ahli. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Keempat, merupakan penghubung antar penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Kekurangannya yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ditujukan untuk memecahkan masalah dan dibuat berdasarkan sampel spesifik, bukan populasi. Yang ketiga, penelitian memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.